Dukcapil salah satunya memiliki data kependudukan terlengkap dibanding dengan instansi dimanapun di Indonesia. Itu di Komnas kemarin di Batam, disampaikan oleh Pak Mendagri. Dasar hukum kami yang pertama itu pajak itu NPWP sekarang kan sudah beralih migrasi dari NIK. Jadi nanti SIM juga Polri juga belum mau integrasi dengan data kita. Jadi semua nanti dengan publik itu masuknya cuma satu. Yang penting kita hafal kita punya NIK, kita telepon kartu juga tidak apa-apa. Baca NIK. Ini sanksi-sanksinya ya Pak. Buat dana pihak pengguna data juga dikenai sanksi terkait dengan undang-undang kerahasiaan data pribadi. Itu juga harus dijaga padanya operator-operator DKD atau pemerintah provinsi. Jadi provinsi perangkat daerah yang mengakses kependudukan levelnya provinsi, terus PHI atau Badan Hukum Indonesia yang tidak ada levelnya ke DKI pusat. Misalnya bank swasta sini, Bank Maluku atau bank sudah di-approve, sisanya dinas kesehatan itu karena ada telah yang berlanjut. Nah berikutnya lagi nanti diverifikasi oleh tim di pusat, kemudian dikirim hasil verifikasinya apakah diterima atau diperbaiki. Kalau setelah ditambah lagi golongan darah untuk kesehatan ya, khusus untuk dinas kesehatan dan rumah sakit itu ditambahkan data golongan darah maupun data kamar. Nah, kenapa kamar masuk ke sini? Ternyata ada beberapa rumah sakit yang memohon data kamar juga. Yang kedua terkait dengan definisi Pak, definisi operasional. Definisi operasional terkait dengan pekerjaan, ya kan? Jadi biasanya di situ ditulis swasta. Nah kalau misalnya dibilang swasta, apakah dia pegawai swasta? Gitu. Apakah di DO-nya pekerjaan dari Dukcapil ini sudah ada? Gitu. Sehingga untuk pembagian segmen kepesertaan di JKN kita bisa menyisirnya. Gitu. Terus yang kedua, misalnya petani, apakah dia sebagai buruh tani, ataukah dia punya lahan tani, atau seperti apa? Nah itu PBPU. Nah PBPU Pemda itu ada yang dia juga sebenarnya bukan pekerja, tapi dia bukan masyarakat miskin. Jadi ada segmen-segmen sehingga dia menjadi peserta JKN di PBPU itu. Terus terkait dengan TNI Polri. Nah itu yang biasanya ketika misalnya pembayaran premi, kami sebenarnya harus mengkhawatirkan ketika misalnya dia berubah segmen kepesertaannya kan berganti. Nah, yang kami agak sulitnya juga terkait dengan data di Snaker. Di Snaker Friends itu tidak bisa membuka data terkait dengan yang itu. Nah, begitu pula yang kerja di swasta. Contohnya kerja di Alfamart, kerja di perusahaan bersih, masyarakat kita yang belum tercover. Iya Pak, saya juga bingung karena ketika misalnya saya mau mengakses data ini kan bisa berganti segmen dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Hari ini dia bekerja di sini, besoknya dia tidak bekerja. Otomatis. Nah, itu yang mungkin yang pertama yang terkait kejelasan DO. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana kita memantau bahwa ini sudah dibiayai oleh pusat, gitu. Sehingga di daerah itu kita bisa mengajarkan, gitu. Dan itu tidak double. Gitu. Nah, selanjutnya yang di TNI Polri bahwa oh ini sih yang pembiayaannya sudah tercover. Selanjutnya yang terkait dengan rekamedis Pak. Memang untuk data Dukcapil ini kita sangat membutuhkan karena saya baru lihat bahwa baru rumah sakit Kasambusuri. Sedangkan rekamedis ini wajib untuk seluruh pasien. KPK itu paling banyak termasuk dinas sosial maupun di BPJS. Karena berapa triliun kemarin kami dari dinas dari Dukcapil sudah menyediakan akses sampai ke dinas sosial 2 tahun kami kasih gratis khusus dari jaringannya kami mengenai jaringan kasih dinas sosial dengan teman-teman dinas sosial kadang ya kami nggak sampai sejauh itu untuk menentukan siapa di angka miskin atau tidak tuh begitu kami sudah menentukan terkait dengan jenis pekerjaan tadi di Dukcapil itu kami hanya mencatat kandidat pemindahan itu harus pakai KTP dan KK. Ah, cuma masalahnya ini Bu, setelah dilaporkan di data Dukcapil, sudah kita Dukcapil sudah ubah
Tapi ketika dinas sosial tidak memverifikasi atau validasi data lagi, otomatis akan tidak berubah. Begitu juga di masyarakat yang tidak penduduk. Kami cek dinas sosial tidak akses. Bahkan tapi mereka juga tidak ngotot untuk minta seperti akses juga enggak. Jadi memang tidak ada niat memang buat verifikasi data atau update data itu. Makanya pasti ingat waktu kegiatan di BPJS itu kan, kalau boleh itu kita bentuk tim antara dinas kesehatan, Dukcapil sama dinas sosial, karena kita mengupdate ya terkait dengan pelayanan sampai ditindaklanjuti. Padahal sudah banyak nih berapa miliar yang kita setiap tahun itu kita 20 M lebih gitu, untuk pembayaran premi JKN setiap tahun, dan itu datanya kami permasalahan kami setiap tahun itu penentuan data sasaran awal yang memang selalu ditentukan dari Pusdatin, dan Pusdatin itu sudah bekerja sama dengan BPS. Namun untuk beberapa tahun terakhir ini data sasaran yang ditentukan dari kabupaten kota sini ya punya data realnya lebih tinggi daripada data yang ditentukan sasarannya, yaitu kota Ternate dengan kabupaten Halmahera Tengah yang akses mobilisasi penduduknya tinggi ya. Nah, di situ sudah kebetulan kali kami dari wali kota atau kabupaten yang menentukan bahwa data sasarannya dipakai oleh kabupaten kota tersebut, pakai di mana misalnya yang sebelumnya ke BPS dialihkan ke Dukcapil. dari BPS dan Dukcapil itu berbeda, jadi pasti ada kesenjangan data, bahkan cukup jauh, karena metodenya BPS itu mereka de facto, mereka pakai rumus kan, jadi proyeksi kan, proyeksi iya. penduduknya. Jadi gini, misalnya di UIF ya sekarang lagi putusannya atau surat edarannya apa namanya yang menetapkan bahwa isinya itu bahwa di tahun ini jumlah penduduk Bengkutara itu jumlahnya sekian, dengan distribusi misalkan golongan umur dari sekian sampai sekian itu ada berapa banyak data sasaran pembangunan nasional. Tapi itu kan proyeksi. Ketika kita menghitung pencapaian target dengan menggunakan data proyeksi, pasti tidak akan terjadi. Saya ingat waktu itu data proyeksi bisa dipakai, tapi dalam kebutuhan untuk menghitung logistik. Contoh, saya di imunisasi. Kenapa harus proyeksi? Karena pasti direktorat kami itu silakan Bapak Ibu untuk menghitung pencapaian target boleh menggunakan data real atau data hasil pendataan. Nah, kalau data hasil pendataan, saya bilang ke teman-teman di puskesmas ini loh, kalau Bapak suruh saya pendataan sampai kapan selesainya itu? Nah, jadi kalau mungkin baiknya yang itu dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kan evaluasi dari tahun kita target. Tapi kalau menggunakan data proyeksi pasti kita tidak akan. Jadi mungkin baiknya kan dalam tahun ini jumlah penduduk itu sekian, distribusinya mungkin per kabupaten kota kalau tidak bisa itu distribusinya